Rumbling adalah peristiwa paling destruktif dan klimaks dalam seri Attack on Titan karya Hajime Isayama. Peristiwa ini dipicu oleh Eren Yeager setelah ia memperoleh kekuatan Founding Titan dan memutuskan untuk menghancurkan sebagian besar umat manusia di luar Pulau Paradis. Pulau Paradis adalah tempat tinggal kaum Eldian yang ditakuti dan dibenci oleh dunia luar karena kemampuan mereka untuk berubah menjadi Titan. Dunia luar, khususnya negara Marley dan sekutunya, melihat Eldian sebagai ancaman yang harus dihancurkan. Eren, setelah melihat penderitaan bangsanya dan kebencian tanpa akhir dari dunia luar, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melindungi teman-temannya dan masa depan rakyatnya adalah dengan melakukan tindakan ekstrim, yaitu mengaktifkan Rumbling. Rumbling adalah kemampuan untuk membangkitkan ribuan Wall Titan, Titan raksasa kolosal yang tersegel dalam 3 lapis tembok di Pulau Paradis, Maria, Rose, dan Sina. Titan ini berasal dari kemampuan Founding Titan dan hanya bisa diaktifkan oleh keturunan bangsawan Ymir Freeze yang memiliki darah kerajaan atau orang yang memiliki Founding Titan dan memiliki koneksi dengan darah bangsawan. Eren, setelah bersentuhan dengan Zack yang memiliki darah bangsawan, berhasil menggunakan kekuatan ini secara penuh dan menghancurkan tembok, membangkitkan jutaan Wall Titan untuk berjalan melintasi dunia dan meratakan semuanya. Tujuan Eren bukan sekedar membalas dendam, tetapi lebih ke perlindungan mutlak terhadap orang-orang yang ia cintai. Dia menyadari bahwa dunia tidak akan pernah berhenti membenci dan menyerang Eldian selama kekuatan Titan masih ada. Tidak akan ada perdamaian sejati. Maka Eren memutuskan untuk menghancurkan seluruh dunia di luar Pulau Paradis. Secara spesifik, Eren ingin melenyapkan lebih dari 80% populasi manusia di dunia, meninggalkan hanya sedikit yang bisa bertahan. Dengan begitu, dia berharap dunia tidak akan punya kekuatan atau keinginan lagi untuk menyerang Pulau Paradis. Eren menyebut ini sebagai kebebasan, yaitu kebebasan untuk menentukan nasib rakyatnya tanpa takut dijajah atau dibinasakan. Rumbling menghancurkan berbagai kota besar, membunuh miliaran orang dalam prosesnya. Namun Eren juga menyadari bahwa teman-temannya tidak setuju dengan tindakannya. Ia membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk menghentikannya. Kelompok aliansi yang diantaranya Armin, Mikasa, Levi, Rainer, dan lainnya akhirnya berhasil menghentikan Eren dan membunuhnya. Setelah kematiannya, kekuatan Titan pun lenyap dari dunia, mengakhiri siklus penderitaan Eldian. Rumbling adalah tindakan genosida masif yang dilakukan Eren bukan hanya karena kebencian, tapi karena putus asa dan keinginan kuat untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Ia memilih menjadi musuh dunia agar rakyatnya bisa hidup dalam kebebasan meskipun harus dibayar dengan darah miliaran manusia. Nah, tindakan Eren Yeager dalam memicu Rumbling telah menimbulkan perdebatan moral dan filosofis yang sangat dalam, bahkan di dunia nyata. Berikut penjelasan dari beberapa sudut pandang moral dan filsafat. Utilitarianisme menilai moralitas berdasarkan seberapa besar kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan dari suatu tindakan. Orang yang pro terhadap Eren mungkin berpikir bahwa dengan membunuh sebagian besar dunia sekarang, ia menyelamatkan bangsanya dari pembantaian di masa depan dalam jangka panjang. Ini mungkin mencegah perang dan penderitaan berkepanjangan bagi Eldian. Dan orang yang kontra akan beranggapan membunuh miliaran manusia demi menyelamatkan jutaan jelas menciptakan penderitaan yang jauh lebih besar.
Dalam kerangka utilitarian klasik seperti pandangan Jeremy Bentham atau John Stuart Mill, tindakan Aaron tidak dapat dibenarkan secara moral karena skala penderitaan yang ia sebabkan jauh melebihi manfaatnya. Deontologi menilai tindakan berdasarkan prinsip moral, bukan hasilnya. Dari sudut pandang ini, pembunuhan massal adalah tindakan yang salah secara moral, apapun tujuannya. Menggunakan manusia sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, yakni kebebasan Eldian, melanggar prinsip Kantian yang menyatakan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri, bukan sarana. Maka dari itu, Aaron melanggar prinsip moral dasar. Tak peduli seberapa nobelnya tujuannya itu. Nihilisme menyatakan bahwa tidak ada nilai objektif atau makna dalam dunia ini. Aaron sendiri menunjukkan tanda-tanda berpikir secara nihilistik. Ia tahu bahwa dunia membenci Eldian, bahwa tidak ada jalan diplomatik, dan bahwa siapapun yang memiliki kekuatan pada akhirnya akan memaksakan kehendaknya. Dalam pandangan ini, Aaron bisa dilihat sebagai seseorang yang menciptakan makna sendiri dalam dunia yang kejam, yaitu melindungi teman-temannya dengan cara apapun, bahkan jika harus menjadi monster. Eksistensialisme menekankan kebebasan individu untuk memilih dan tanggung jawab penuh atas pilihannya. Aaron mengambil tindakan ekstrim berdasarkan pilihan pribadinya dan menanggung seluruh beban moralnya. Ia bahkan meminta teman-temannya untuk membunuhnya jika mereka menganggap tindakannya salah. Ini sejalan dengan Nietzsche yang berbicara tentang will to power, keinginan untuk menentukan nasib sendiri meskipun dunia menolak. Tapi eksistensialisme juga menuntut autentisitas dan empati. Jadi meskipun Aaron jujur pada keputusannya, dia tetap bertanggung jawab atas kejahatannya. Dari kacamata realpolitik, tindakan Aaron mencerminkan doktrin seperti keamanan total melalui kekuatan, yang kadang dianut dalam sejarah perang dan kebijakan militer. Negara-negara dalam dunia nyata pun seringkali melakukan genosida atau invasi dengan dalih mempertahankan kedaulatan. Aaron melihat dunia sebagai medan konflik tanpa solusi damai dan memilih kekuatan absolut sebagai satu-satunya jaminan keamanan. Tindakan Aaron tidak bisa dinilai hitam putih. Ia adalah korban dan pelaku dalam waktu yang sama. Ia memperjuangkan kebebasan, tapi dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip moral universal. Ia membiarkan dirinya dibenci dan dibunuh agar masa depan rakyatnya bisa berubah. Pertanyaan moral terbesar dari Rambling adalah, apakah perlindungan atas orang yang kita cintai membenarkan kejahatan terhadap mereka yang tidak kita kenal? Nah, menuju di akhir pembahasan. Jadi, seberapapun tujuan mulia Aaron untuk melindungi rakyat Eldia dan teman-temannya, menurut pandangan filsafat dan moral itu tidak dapat dibenarkan. Namun di sini saya punya pendapat pribadi sendiri. Saya akan mendukung penuh keputusan Aaron. Jadi begini ya, saya telah merasakan sakitnya menjadi musuh masyarakat hanya karena memiliki pandangan dan ideologi yang berbeda. Saya melihat dunia ini dengan cara yang berbeda dari mereka. Saya pun manusia yang telah diberkahi dengan akal dan pikiran. Saya memiliki hak untuk memilih, untuk memiliki dasar prinsip dan moral dari kehidupan. Jadi Aaron, mari kita rayakan dan ratakan seluruh dunia bersama.